Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita dari orang-orang fasik, orang-orang yang rusak agamanya, orang-orang yang tidak dipercaya, apalagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang jahat, maka periksalah dulu dengan teliti, dicek dulu berita itu. Karena Allah SWT menjelaskan agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan itu akan menyebabkan kamu menyesali perbuatan. Masya Allah. Ini ayat ini buat kita. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saudara-saudara kita di Irak telah menjadi korban dari kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang fasik, fitnah yang disebarkan oleh orang-orang fasik. Ketika itu hari-hari kita mendapat berita bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Irak itu mempunyai senjata yang berbahaya buat kehidupan manusia di bumi. Dia punya senjata kimia, dia punya senjata biologis. CNN memberitakan, Reuters memberitakan, BBC memberitakan, Sky News memberitakan, Fox News memberitakan. Semua berita-berita itu sampai kepada kita, diambil oleh media lokal, disampaikan kepada kita, sehingga hari-hari kita mendapat berita itu. Maka kebohongan yang terus-menerus diulang-ulang ini lama-lama nampaknya seperti benar. Apa yang kita saksikan kemudian? Setelah sudah penduduk planet ini percaya bahwa benar bahwa Irak itu memiliki senjata pemusnah massal yang berbahaya buat kehidupan manusia, mereka menggalang kekuatan, rame-rame dihancurkanlah itu negeri. Dihancurkan sehancur-hancur. Sehingga Irak yang tadinya satu bangsa besar yang memiliki sejarah hebat, kehidupan ekonominya kuat, hancur lebur, dan sampai hari ini mereka belum bisa bangkit dari kehancuran itu. Jutaan nyawa melayang. Perempuan-perempuan menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Satu kaum dihancurkan dengan fitnah. Setelah sudah bertahun-tahun dihancurkan, ternyata mereka sendiri mengatakan sebetulnya nggak ada itu. Nggak ada senjata kimia, senjata biologi, nggak ada itu semua. Tanpa mereka malu dan tanpa meminta maaf sekalipun. Maaf saja tidak cukup itu. Hancur satu negeri. Hanya karena apa? Hanya karena fitnah yang berhasil mereka sebarkan kepada seluruh penduduk bumi. Tanpa kita punya cara untuk memeriksa, untuk ngecek berita itu. Saudara-saudaraku, begitu juga kepada Afghanistan. Saudara-saudara kita di Afghanistan, 20 tahun mereka digempur hari-hari. Ya Allah, kezaliman yang bukan main di muka bumi ini. Karena media massa di tangan mereka, corong-corong berita itu ada di tangan mereka, sehingga yang nyampe kepada telinga kita itu pun berita yang sumbernya dari mereka. Maka hari ini mereka mau menggunakan cara yang sama untuk menyikapi keadaan yang terjadi di Timur Tengah antara Palestina dengan Israel. Ketika Hamas melakukan serangan yang mengejutkan mereka, mereka mau pakai cara ini lagi. Disebarkanlah berita pada saat itu juga, bahkan keluar dari lisan Presiden Amerika Serikat, satu negara yang hari ini dianggap paling kuat, paling hebat intelijensinya. Dari lisannya keluar bahwa ini Hamas adalah teroris bengis, jahat, bahkan disamakan sama ISIS. Mereka telah memenggal 40 kepala bayi. Kepalanya bayi dipenggal 40, beheading. Tapi Allah SWT tidak membiarkan fitnah itu menyebar begitu saja. Apa yang jadi asbab? Yang jadi asbab adalah hebatnya
media sosial yang ada di tangan kita. Segera setelah itu terjadilah upaya klarifikasi, cek dan lain sebagainya melalui TikTok. Ternyata terbukti itu bohong. Tidak ada satupun bayi yang kepalanya dipenggal. Akhirnya setelah sudah tidak mampu lagi membuktikan kebohongannya, mereka mengakui. Presiden Amerika mengakui bahwa memang belum diklarifikasi, tidak ada itu kepala bayi dipenggal itu. Gak ada buktinya. Akhirnya Israel sendiri biang kerok fitnah ini pun mengatakan, tentaranya mengatakan, iya memang tidak ada itu berita. Maka marahlah dunia atas kebohongan itu. Astagfirullahaladzim. Maka saudara-saudaraku, ini cara Allah SWT untuk tidak membiarkan mereka terus-menerus meracuni penduduk bumi ini dengan kebohongan-kebohongan yang bisa menghancurkan kaum. Dan pada perkara ini, dalam hal ini, kaum-kaum yang dihancurkan itu adalah saudara-saudara kita. Maka mari kita gunakan apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Ini adalah senjata kita untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan kejujuran, untuk mendukung penderitaan saudara-saudara kita di Palestina yang sudah 75 tahun terus-menerus dibungkam. Mereka mencoba sekarang ini untuk menutup keran media sosial ini. Nah, itu di Gaza itu dalam beberapa hari ini sudah internet itu sudah ditutup. Tapi kita jangan putus asa. Terus suarakan dukungan, kebenaran untuk mendukung saudara-saudara kita agar lepas daripada penjajahan, lepas daripada kezaliman yang sudah mereka rasakan 3 generasi. Kita sudah nggak bisa bicara lagi. Kalau mau menyuarakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, terutama yang di Gaza, 17 tahun mereka itu seperti ditaruh dalam satu penjara yang begitu besar, dibatasi kehidupannya. Masya Allah. Maka kita gunakan senjata yang ada di tangan kita ini sebagai alat untuk mendukung, memperjuangkan kebenaran. Jangan diam saja, jangan cuma dilihat, suarakan. Kalau ada yang mendukung Palestina, kasih like dia di situ, kasih like dia di situ, komen kalau perlu. Karena kalau enggak, kebohongan ini yang akan menang. Ini perang juga ini, medan perang kita di media sosial, di media. Media-media mainstream hari ini sudah kehilangan muka. Kehilangan muka. Karena dibongkar semua kebohongan-kebohongannya itu. Saya dengar Ustaz Abdul Somad juga memberikan nasihat seperti ini supaya menggunakan TikTok sebagai senjata kita dalam mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan dengan cara ini, kali ini, saudara-saudara kita terbebas dari kezaliman yang mencengkeram mereka selama bertahun-tahun. Suarakan terus. Free Palestine, Free Palestine. Sebab hari ini itu dengan asbab daripada media sosial ini, sekarang ini masyarakat dunia seperti terbangun. Bergerak mereka, bahkan di dalam negeri Amerika sendiri, di Los Angeles, di New York, di Chicago. Ribuan orang turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sehingga Zionis hari ini tidak lagi mendapat dukungan di masyarakat dunia. Di Eropa, luar biasa, terutama di Inggris, Irlandia. Mereka terus-menerus sekarang ini menyuarakan suara-suara yang mendukung kebenaran, mendukung keadilan untuk membebaskan saudara kita. Ini kesempatan kita sekarang. Manfaatkan. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika dha'ful iman." Kalau kau lihat satu kezaliman, satu kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu. Kalau nggak sanggup, dengan lisanmu. Maka jadikanlah media sosial ini, handphone yang ada di tangan kita ini, sebagai lisan kita, ya, untuk merubah satu kemungkaran kezaliman. Semoga Allah SWT